Baik, kita mulai ya. Sekarang kita masuk sesi ketiga, yaitu bagaimana caranya kita bisa melanjutkan potensi komunikasi publik sebagai salah satu kunci keberhasilan program-program kesehatan. Ya, jadi Anda ketahui bersama bahwa kita sekarang masuk sesi terakhir dari praktikum promosi kesehatan, dan sesi ini adalah sesi public speaking. Jadi public speaking adalah seni berbicara di muka umum. Bagaimana caranya kita bisa terampil berbicara di muka umum? Maka itu adalah sebuah kompetensi yang wajib dan mesti dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Kenapa wajib dimiliki? Saya ulang lagi ya. Karena ya pesan-pesan kesehatan itu harus sampai ke tengah-tengah masyarakat. Untuk mengubah perilaku masyarakat harus paham dan harus tahu ya tentang informasi kesehatan. Nah, informasi kesehatan ini tentu saja bisa sampai kalau ada yang membawanya. Dan yang membawanya itu bisa dilakukan dengan langsung dan tidak langsung. Tidak langsung dengan media, langsung adalah dengan cara public speaking. Dan bicara public speaking, maka tenaga kesehatan berarti mutlak memiliki kemampuan public speaking agar pesan-pesan kesehatan ini bisa sampai sebagai kunci keberhasilan dari program-program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita masuk apa sih sebenarnya itu public speaking? Nah, public speaking adalah kemampuan atau seni berbicara di muka umum. Anda tahu bahwa ketika seorang yang sudah ahli melakukan public speaking ini, tentu saja keahlian itu tidak muncul dengan sendirinya. Keahlian ini muncul dengan apa? Keahlian ini muncul dengan latihan. Bisa karena biasakanlah walaupun itu terpaksa. Ya, dan ketika kita terpaksa diawali dengan diawali dengan pengalaman pertama, dan setiap pengalaman pertama yang dilakukan oleh public speaker, maka ada kesan tersendiri yang mungkin momen-momen ini adalah momen-momen istimewa. Kita akan melihat bahwa pernah mungkin kita grogi ketika pertama kali kita menjadi public speaker, pernah mungkin kita punya kekurangan di sana sini ketika kita menjadi pertama kali public speaker. Itu ada hal yang wajar, namanya pengalaman pertama ya. Dan pengalaman pertama ini ya jadikanlah ini sebagai jembatan atau tangga untuk melatih kompetensi dan melatih keterampilan untuk menjadi lebih baik ya. Jadi pengalaman pertama itu jelek enggak apa-apa ya, tapi bertekadlah bahwa pengalaman pertama ini saya mengambil pelajaran agar pengalaman kedua, ketiga, dan seterusnya itu jauh lebih baik dari pengalaman pertama saya. Nah, selanjutnya tentu saja ketika kita melakukan public speaking itu sebenarnya adalah hal yang mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena sebenarnya kita sudah melakukannya sehari-hari ya. Cuma namanya berbeda mungkin ya. Jadi kita bicara dengan orang, kita bicara dengan sahabat, teman, orang tua, guru kita, itu adalah seni menyampaikan pesan ya. Hanya bedanya kalau public speaking kita bicaranya itu di media kita bicaranya itu di orang banyak ya. Tapi sebenarnya sama, kita menyampaikan apa yang kita pahami kepada orang lain. Kenapa di percakapan sehari-hari kita tidak pernah gagal? Semua orang paham dengan apa yang kita maksudkan karena kita pahami apa yang kita mau sampaikan. Oleh karena itu, maka ya kalau Anda mau public speaking yang Anda lakukan itu berhasil, maka Anda juga harus memahami pesan apa yang ingin Anda sampaikan ya, walaupun audiensnya berbeda. Kemudian berikutnya, nah sekarang kita akan masuk ke kunci dan tips-tips bagaimana caranya kita menjadi pembicara yang sukses. Yang pertama ya, pembicara sukses itu dia harus menyampaikan apa yang dia pahami. Untuk memahami sesuatu berarti Anda butuh persiapan, belajar, pahami, mengerti ya, kemudian Anda berusaha untuk mengerti dan pelajari itu apa yang Anda ingin sampaikan ya. Karena apa ya? Karena kalau orang yang kita sampaikan itu dia lebih tahu daripada kita, itu tentu saja bosan itu orang mendengar. Jadi oke lah ya, mungkin dia lebih tahu, tapi kita mungkin bisa menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kita mungkin menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda ini akan kita temui kalau kita banyak melakukan persiapan. Oh, kayaknya saya harus bahas dari sisi ini karena mungkin sisi ini akan menarik perhatian pendengar. Oh, saya harus membahas fakta terbaru tentang itu. Mungkin kalau saya bahas fakta terbaru dengan sudut pemahaman yang saya pahami, mungkin itu bisa berbeda dari apa yang kebanyakan selama ini mereka dengar. Dengan pemahaman seperti ini, fakta terdekat yang Anda pahami seperti ini, itu akan membuat audiens itu tidak bosan. Intinya apa? Intinya ya, ketika kita memahami sesuatu, maka ketika kita menyampaikan apa yang kita pahami, insya Allah tidak akan ada kesulitan di dalamnya. Nah, berikutnya ya,
persiapan ketika ingin menyampaikan public speaking ya, sekali lagi suatu hal yang mutlak ya, mungkin saja kita mau menulis ya, kita mau menulis poin-poin besar apa yang ingin saya sampaikan, kita mau membuat resume ataukah rangkuman dari apa yang ingin saya sampaikan, atau bahasanya bisa juga bahasanya bisa juga bahasanya bisa juga dengan kerangka ya, kerangka. Kita pakai kerangka, oh sama sampaikan ini pertama, kemudian ini itu harus ditulis. Menulisnya itu bisa dalam catatan yang kecil, bisa dalam catatan yang besar, itu terserah kita dan semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki catatan kecil itu kan lebih soft kelihatan, tidak terlalu kentara. Kalau kita melihat kalau kita misalnya bingung, kita lihat kembali catatan kita, itu tidak terlalu kentara ya. Jadi catatan kayak kartu, hanya kekurangannya kita hanya bisa menuliskan itu kecil-kecil saja, tidak bisa banyak yang kita tuliskan ya. Tapi kalau Anda pahami materi Anda dan Anda hanya butuh sedikit saja untuk lebih menyegarkan, nah ini boleh salah satu cara yang ingin ditempuh. Atau misalnya Anda butuh juga memakai kertas yang lebih besar, A4 atau folio, ya sah-sah saja, itu bukan masalah dan dibolehkan ya. Kenapa? Karena bisa saja kita menulis poin-poin besarnya, kemudian dengan poin-poin kecilnya, karena kertasnya, kalau kartu kecil kita pakai kertas APS yang lebih besar, hanya kekurangannya kalau kita membaca, ketika kita menyampaikan apa yang kita pahami tadi, kita baca, itu kelihatan sekali maksudnya kasar sekali ya, kelihatan kalau Anda bicara baru Anda baca, baru Anda sampaikan ke orang lain, itu tidak bagus kelihatannya. Jadi ketika kita berbicara itu misalnya kebanyakan menatap naskah, itu kan kayaknya tidak bagus ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya, lihat sekilas Anda pahami, nah itu lebih bagus ya. Tapi intinya semuanya adalah persiapan. Jadi kalau persiapan Anda bagus, mau itu kertasnya kecil, mau itu kertasnya besar, tidak ada masalah. Itu semua pilihan yang opsional, bisa dilakukan. Mau pilih yang mana, semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah berikutnya ya, latihan. Nah, latihan ini kita harus pahami durasi yang akan diberikan kepada kita. Kamu misalnya dikasih waktu 7-10 menit. Ya, jadi latihanlah menggunakan waktu itu seefisien mungkin. Kalau misalnya ya Anda latihan masih 15 menit baru selesai, berarti Anda butuh latihan lagi. Kurangnya apa yang perlu dikurangi dan tambahkan hal-hal menurut Anda mewakili yang Anda tinggalkan tadi dari yang 15 menit. Anda latihan pertama 15 menit, kemudian latihan lagi 12 menit, latihan lagi 10 menit, latihan lagi 8 menit. Anda putuskan, 8 menit cukup karena waktunya 7-10 menit. Atau 10 menit saya cukup karena waktunya pas-pas di situ. Sudah cukup masuk di situ. Pembukaan, isi, dan penutup. Jadi jangan nanti di tempat Anda latihan, nanti tempat ujian ya, misalnya ya public speaking Anda dikasih waktu 7-10 menit, nanti tempatnya ujian baru Anda mulai bicara, Anda tidak pernah ukur waktunya, akhirnya belum selesai Anda bicara sudah disuruh turun, akhirnya pesan Anda tidak sampai. Jadi kalau Anda tahu dikasih waktu misalnya dalam sebuah seminar saya dikasih waktu 10 menit, maka gunakanlah 10 menit itu dengan mengukur apa yang ingin Anda sampaikan itu secara latihan. Jadi caranya sekali lagi dengan latihan. Nah berikutnya apa? Berikutnya tips yang kedua adalah ketika Anda melakukan public speaking, selain persiapan, maka Anda harus melakukan kontak audiens. Jadi kontak audiens itu apa? Misalnya Anda menatap yang Anda sampaikan, Anda tersenyum, toh? Jadi jangan bicara dengan tembok ya. Anda melihat ke langit-langit, Anda melihat ke dinding, Anda bicara melihat ke bawah, ke lantai. Jadi Anda harus melakukan kontak audiens kepada orang yang mendengarkan Anda. Jadi tatap matanya, kemudian tersenyum. Setelah itu baru Anda mulai pembicaraan Anda, ya. Makanya mengenali audiens itu adalah hal yang penting. Ya, misalnya kita berbicara di depan mahasiswa, teman-teman Anda, itu tentu berbeda ketika Anda berbicara di depan ibu-ibu. Tentu berbeda juga ketika Anda berbicara di depan misalnya remaja, SMA, SMP. Itu tentu saja berbeda. Maka kenali audiens Anda. Jadi siapa yang akan saya temui di tempat saya menjadi pembicara, maka Anda harus mengenal audiens. Bahkan Anda kalau perlu Anda teliti audiens Anda sehingga Anda memberikan contoh-contoh itu yang nyambung dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Jadi kontak audiens itu penting ya. Tatapan mata, kemudian senyuman, kemudian memahami secara baik audiens Anda, itu adalah suatu hal yang penting. Ya kemudian ya, ini sudah ya. Kemudian ya kontak audiens itu misalnya juga Anda ini ya, berdiri tegak, kemudian Anda menggunakan mikrofon. Jadi terserah Anda ya, kalau Anda menggunakan
ada orang berbicara dia suka menggerakkan tangannya, dia suka gerakan untuk lebih memahamkan dia, kemudian dia lebih ekspresif, atau dia suka menggunakan mic ya, karena mic juga mungkin menutupi kegrogiannya dia. Itu terserah kamu ya, terserah Anda mau menggunakan yang mana ya. Semua orang itu punya beda-beda. Ada yang standing mic, dia mau menggunakan mic yang berdiri, atau dia mau menggunakan mic yang berjalan, yang di bawah-bawah itu boleh ya, semua boleh ya. Bedanya kalau standing mic kita nggak bisa pindah-pindah tempat, tapi kalau mic berdiri kita bisa berjalan ke sana kemari untuk lebih menyapa audiens sebagai bentuk misalnya perhatian kita ajak bicara, kita tanya apa kabar, kemudian bagaimana hari ini, sehat atau tidak. Nah, dengan seperti itu maka ya audiens itu akan kita bawa dalam suasana yang kita inginkan. Nah, kalau kontak audiens sebenarnya kita membawa audiens ke suasana yang ingin kita inginkan. Nah, berikutnya apa? Humor. Ini additional. Boleh Anda, boleh tidak, karena semua orang pintar untuk membuat orang tertawa ya. Jadi kalau kau pintar melucu, berikan jok-jok yang menurut Anda itu menarik, tapi jangan bilang saya akan bercerita sesuatu hal yang lucu. Jangan, tapi cerita saja ya. Nanti kalau orang tertawa berarti lucu. Kalau tidak tertawa ya berarti pandai-pandainya Anda untuk mengalihkan. Oh, ternyata selera humor saya ya terlalu rendah ya, jadi saya menganggap itu lucu padahal tidak lucu. Jadi kadang-kadang yang seperti itu penting dalam sebuah suasana ya, karena ya kadang-kadang kan kalau siang kita bicara kemudian orang pada mengantuk, tapi kalau kita memberikan jok-jok yang segar itu bisa memberikan hawa atau udara segar dalam materi yang ingin kita sampaikan. Jadi humor itu penting, tapi tidak selalu harus ada ya. Bisa ada, bisa tidak, kan tergantung Anda pandai atau tidak untuk melakukannya. Nah, kemudian berikutnya sound of speaking. Sound of speaking. Jadi bahasanya sound. Ini yang kita dengar ya, yang kita dengar. Ketika kita melakukan public speaking, kita harus mengontrol volume suara kita ya. Volume suara kita ini harus bisa kita pastikan semua orang yang ada di ruangan itu bisa mendengar dengan baik ya, tidak mendayu-dayu, kemudian tidak terlalu pelan suaranya ya. Nah, itu volume suara itu perlu untuk dilatih. Kemudian apalagi tempo ya. Kalau kayak saya ini, contohnya kalau kayak saya ini, salah satu kekurangan saya ketika menjadi presenter itu adalah, atau berada di depan umum itu adalah, saya berbicara kadang-kadang terlalu cepat. Dan itu perlu kadang-kadang Anda tanya, apakah saya bicara terlalu cepat? Nah, apakah saya bicara terlalu cepat? Kadang-kadang, oh iya, berarti kurangi sedikit temponya ya. Makanya perlu yang disebut tadi dengan kontak audiens. Kita mengukur suasana dari apa yang ingin kita sampaikan. Kita bisa mengendalikan audiens kita. Nah, kemudian apalagi selain volume suara dan tempo suara? Intonasi, naik turunnya suara, namanya intonasi ya. Kemudian yang terakhir itu adalah diksi, kepastian kita dalam berbicara ya. Kita tidak pungkiri bahwa ada beberapa bahasa yang mungkin sangat lekat atau melekat dengan kita, logat-logat tertentu ya. Nah, tentu saja ini harus dilatih ya. Kenapa harus dilatih? Biasanya, jadi kalau Anda berbicara di konteks lokal, nah itu tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau Anda sudah menjadi presenter yang persentase misalnya di tingkat nasional, Anda bawa karya tulis ilmiah Anda sebagai mahasiswa atau sebagai lomba, sebagai atau presenter apapun itu, jadi usahakan kita sudah normal, tidak lagi membawa dialek-dialek yang yang tidak fasih ya. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi audiens. Tapi kecuali mungkin memang dibutuhkan ya. Tapi kalau misalnya normalnya ya, kita harus terus melatih agar kadang-kadang dalam penyebutan misalnya kata atau misalnya kalimat ya, kita masih menggunakan diksi-diksi tertentu yang bisa membuat interpretasi tertentu. Nah, itu harus dilatih. Nah, kemudian juga kita harus percaya diri ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus kita percaya diri dengan karakteristik kita. Karena tiap orang itu berbeda-beda ya. Tiap orang itu berbeda-beda ketika menjadi presenter depan umum ya. Semua orang memiliki gaya tersendiri, dan gaya kita itu kita akan temukan dengan latihan yang terus-menerus dan latihan yang continue, menjadi sebuah keterampilan. Kayak misalnya contoh saya tidak bisa sekali itu kalau bicara saya duduk terus tidak ngapa-ngapain. Jadi kalau
saya menjadi presenter, saya harus berdiri. Kenapa? Kalau saya berdiri saya merasa lebih percaya diri. Kenapa? Saya bisa tatap matanya audiens, kemudian saya bisa talkatif, bisa lebih interaktif dengan audiens, kemudian bisa lebih melihat audiens itu perhatian apa tidak, kemudian kita bisa lebih mengendalikan suasana. Nah, itu semua kita ketahui kelebihan dan kekurangan kita itu dengan latihan. Kemudian berikutnya apa? Nah, bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh ini bicara ini ekspresi wajah, gerakan tubuh ya. Ini juga hal yang penting. Ada orang yang berbicara dia pegang terus hidungnya, ada orang yang berbicara dia pegang terus rambutnya, ada orang berbicara dia perbaiki terus bajunya, ada orang berbicara dia kasih masuk tangannya di kantongnya, ada orang berbicara dia perbaiki terus lipatan bajunya yang atau macam-macam ya, pegang kancing baju dan sebagainya. Nah, ini semua Anda tidak sadari Anda lakukan, dan itu Anda bisa kontrol dengan latihan ya. Jadi misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah ya, orang yang tidak bisa senyum kita harus latihan senyum ya, itu memang diperlukan. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu kita itu bisa diartikan orang ya sebagai bentuk yang memiliki interpretasi tertentu. Kayak misalnya ada orang bicara dia pegang terus hidungnya, berarti orang ini grogi. Ada orang bicara misalnya dia pegang terus rambutnya, berarti mungkin dia tidak nyaman dengan apa yang ada di depannya. Nah, itu adalah suatu hal bentuk bahasa tubuh yang sudah dipahami oleh semua orang. Jadi pentingnya kita menjaga bahasa tubuh kita di depan umum itu ketika kita melakukan public speaking, karena kita adalah pusat dari sebuah suasana. Ibaratnya Anda menjadi ketika semua mata tertuju kepada Anda ya. Jadi itu ya, jadi harus memahami bahasa tubuh dalam public speaking. Kemudian apalagi, kemudian sentuhan. Kadang-kadang kita perlu berbicara, bernanya, dan perlu ya kalau tapi usahakan bukan sentuhan ini ya. Kalau perempuan ya sama perempuan bertanya, "Dek, kamu begini, kenapa begini?" Misalnya dikasih contoh, anda minta pendapatnya, kenapa misalnya Bu kalau begini, bisa kasih pendapat. Nah, enggak apa-apa ya. Atau postur tubuh, jangan membungkuk ya, tegakkan badanmu ya. Kalau orang membungkuk, kita orang tidak percaya diri biasanya kalau kita membungkuk ya. Tapi kalau kita tegak berarti kita percaya diri ya. Itu adalah bahasa tubuh yang dipahami ya. Betul, kita siap melakukan presenter itu dengan tegak. Kemudian ya, kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya yang harus kita pahami bahwa ada beberapa hal yang harus Anda pahami dalam melakukan public speaking. Yang pertama itu adalah Anda harus mempersiapkan diri, menguasai materi. Kemudian yang kedua adalah Anda harus memiliki tunggu dulu ya, ini ada iklan lewat. Yang pertama ya, saya ulang, Anda harus memahami materi, menguasai materi. Kemudian Anda harus kontak audiens, 2 ya, kontak audiens. Kemudian yang ketiga Anda harus sound of speaking. Jadi Anda harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan suara. Kemudian yang terakhir itu adalah Anda harus memperhatikan bahasa tubuh ya. Kalau humor sih additional, boleh ada boleh tidak, karena tidak semua orang pandai untuk melucu ya. Tapi kalau yang 4 hal ini penting untuk Anda pahami. Persiapan, kuasai materi, public speaking kita harus wajib ya. Persiapan, kuasai materi, kemudian Anda harus memiliki kontak audiens, kemudian Anda harus memiliki sound of speaking, kemudian Anda juga harus memiliki, yang terakhir adalah Anda harus memiliki body language. Jadi Anda harus bahasa tubuh itu Anda pahami. Yang bagus Anda pertahankan, kalau yang jelek Anda latih untuk supaya tidak terulang lagi. Ya, saya kira itu dari saya. Jadi 4 hal tadi itu adalah kriteria yang penting dan bisa Anda latih. Silakan berlatih. Materi Anda sudah punya. Semua orang sudah punya temanya masing-masing. Ya, saran saya bikinlah materi yang sederhana. Makanya semakin